pakai Rin. Pakai apa, Mbak? Pelet, Rin. Rini tahu ada seorang dukun wanita di desa Penglipur. Dia itu nguasain ilmu lintrik. Hei, Sari, kamu dandan yang cantik dong. Gimana utang kamu bisa lunas kalau nggak ada tamu? Aku pengen pakai Rin. Pakai apa, Mbak? Pelet, Rin. Rini tahu ada seorang dukun wanita di desa Penglipur. Dia itu nguasain ilmu lintrik. Hei, Sari, kamu dandan yang cantik dong. Gimana utang kamu bisa lunas kalau nggak ada tamu? Kamu sudah tahu ritual lintrik seperti apa? Belum, Mbah. Iki woco. Kalau menurut firasat saya, suaminya Mbak Nilam itu dilintrik. Tapi selama ini kamu bohong. Kamu lagi chat sama siapa? Biasa, rekan bisnis. Kenapa kamu tega? Kamu sudah aku anggap adikku sendiri. Kalau kau ingin bersamaku, kamu harus mengikuti perintahku. Jadi di sini senang banget ya bisa ada di mana new family ya di Lintrik ini. Aku banyak banget dapat pelajaran, apalagi dengan aku memerankan sebagai Nilam yang dimana itu lagi dalam posisi hamil ya. Jadi ekspresi dari apa ya, gerak-gerik orang hamil aku pasti harus belajar. Dan terima kasih buat coach kita ya, karena berkat coach juga apa ya, kami pemain mendapatkan satu apa ya, kemudahan ya dalam memerankan ekspresi dan lain-lainnya. Pokoknya happy banget, semoga Lintrik ini ya bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia terutama, dan semoga semuanya sukses di sini juga. Yang sudah datang, kita semua sukses selalu. Terima kasih. Ya, sebelum ke Ica, ke Mesya dulu. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih ya semuanya udah datang, udah menyempatkan waktunya hadir di sini. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke Bu Asya, Pak Aco, Mas Yuki, semuanya udah mempercayai karakter ini ke aku. Terus aku seneng banget bisa ada di project ini, mendapatkan karakter yang benar-benar jauh berbeda dari aku. Untuk mempelajari itu semua, sebelumnya ada proses reading, jadi kita benar-benar fokus di situ. Dari gerak-geriknya itu gimana, itu pas sampai Banyuwangi juga untungnya kita bisa ketemu sama perempuan yang menurut aku karakternya mirip-mirip sama yang aku perankan. Jadi di situ aku juga bisa observasi. Ditambah di sini aku belajar bahasa Jawa, yang bahasa Osing ya tadi, yang belum pernah aku tahu. Dan
Untungnya di sana kita bisa berinteraksi juga sama orang Banyuwangi langsung, jadi kita banyak belajar juga di sana. Jadi proses syutingnya lumayan lancar, alhamdulillah. Terus kita di sana saling support, saling kerjasama, saling bertanya. Pokoknya film ini semoga bisa diterima sama teman-teman semua, diterima di masyarakat, dan semua juga bisa tetap menghargai karya-karya kita. Terima kasih. Ya, ini adalah puncak permainan. Jadi dukun mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, manja deh suaranya. Iya. Siap ya. Saya berperan sebagai Sari dalam film Lintrik. Dan film ini termasuk pembelajaran untuk kita perempuan dan juga laki-laki bahwa kita harus menguatkan iman. Jangan sampai kita dilintrik sari. Imannya harus kuat. Mantap. Udah cantik apa? Lalu kemudian dalam saya sebagai Sari itu memerankan dua karakter. Yang pertama Sari dan yang kedua kita... Oke. Lalu saya sih berharap misalkan film ini bisa jadi pembelajaran untuk kita ya, dan boleh dikabarkan kepada keluarga semua bahwa telah hadir film yang memberikan kita pertunjukan budaya dalam bentuk film. Jadi tidak hanya film, tapi di situ kita menjual budaya kita, bahwa di Jawa sendiri itu masih kental dengan hal-hal mistis. Nah, pada saat kita syuting, saya juga termasuk perempuan yang awalnya tidak terlalu percaya yang namanya lintrik atau pelet. Namun pada saat di sana kita menjalankan syuting, bahkan saya 4 kali kehilangan baju di setiap tempat lokasi, kan kita pindah-pindah lokasi. Dan setiap itu pasti saya ketinggalan baju, dan semua baju kesukaan saya. Lalu pengen dilintrik. Nah, kenapa bisa ketinggalan ya? Itu aneh karena saya sendiri kan di sana ada tim, ada asisten dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat itu badan saya tuh kayak berat banget. Dan katanya orang saya ketempelan. Ketempelan, ya. Ketempelan, ya. Jadi katanya penghuni hutan suka sama saya. Apa kalian suka sama Sari? Tidak katanya. Berarti imannya kuat. Imannya kuat. Nah, mungkin sampai di sini itu dulu. Dan terima kasih banyak itu Ibu Ase sebagai produser yang telah mempercayakan saya, Pak Ajo sebagai sutradara, dan Pak Yuki sebagai penulis, dan semua tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah ini bisa kita perankan secara maksimal. Itu dulu, barangkali ada pertanyaan. Ini Pak Acor. Baik, ya kan. Oke, siap. Pak Lintrik, ini kan lintrik kan, itu di belakang lihat ada kayak gambar apa namanya itu ya, kartu atau apa itu ya, kartu ceki. Nah itu ceki ini kenapa nggak memakai gambar darah atau apa? Terus filmnya berapa lama syutingnya nih? Tadi kayaknya yang banyak serem-serem itu di pembunuhannya itu pakai daging hewan atau pakai apa itu kalian itu? Nah itu. Terus buat Ica nih, bener-bener. Sangat-sangat bener filmnya bikin romantis dah. Terus ini terkait masalah film tersebut, ya kan? Itu berapa lama dalam istilahnya cara merayu, cara apa gitu, cara acting adegan seperti itu. Nah terus biar awet manis pakai resep apa gitu aja. Terima kasih. Ini. Udah lah, banyakkan. Lupa tadi.
Ya terkait itu kartu ceki. Kartu ceki. Kenapa nggak pakai darah? Darah ya. Abad ilmu pelet atau apa karena itu? film ini sebenarnya thriller. Ya. Sebenarnya kita tekankan film ini bukan horor yang jump scare atau hantu-hantuan, tapi lebih ke thriller. Thriller misteri gitu. Lebih ke arah situ sih. Makanya memang ada darah-darah. Karena terus terang genre-genre itu cukup jarang ya. Kalau di film-film Indonesia saat ini kebanyakan lebih banyak yang hanya sekedar hantu-hantuan. Tapi kita di sini lebih ke thriller. Kalaupun ada hantu, mungkin lebih ke yang tadi sempat lihat sedikit itu hanya memperlihatkan di cerita bahwa Lintrik itu menggunakan jasa makhluk halus. Itu lebih ke situ aja. Tapi saya tidak ingin membawa cerita ini ke hantu-hantuan. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Makanya kenapa dijadikan ke thriller. Iya. Berapa lama syutingnya, Bang? Syuting sebenarnya hampir sebulan ya. Kita bikin ya. Memang dan yang paling menyiksa itu sebenarnya yang tadi yang hutan Suko itu. Karena itu memang belum pernah dipakai syuting selama ini ternyata. Hutan pinus apa karet itu? Iya, hutan pinus apa karet. Nah. Jati. Oh, jati. Iya, jadi memang itu banyak penunggunya itu biasanya tuh. Kita seperti kayak tidak diizinkan syuting di situ. Jadi itu saya tidak percaya sebenarnya hal-hal begitu, tapi terjadi. Terjadi betul-betul. Jadi setiap kita turunkan kamera, hujan lagi. Nanti sudah reda hujannya, kita sudah siap nih, sudah set semua, sudah pas mau take, sudah mau pegang leper, hujan turun kembali. Itu terjadi lebih dari 20 sampai 30 kali. Dari pagi sampai sore dan selama 3 hari itu terjadi terus. Akhirnya resikonya ada pemain yang waktunya tidak bisa ditunda. Rini. Ya, jadi Mesia ya. Jadi akhirnya kita harus mengakali. Makanya ada terjadi perubahan skenario di lapangan akhirnya. Di adegan ending tadi. Ada sebenarnya ada perubahan karena itu tadi kita terhalang dengan cuaca yang menghantam kita 3 hari, nggak bisa syuting. Setelah kita melakukan satu ritual yang akhirnya ibaratnya kayak apalah gitu, mungkin izin begitu apa, baru memang benar-benar tidak ada hujan lagi. Ya ini maksudnya saya cerita tanpa memikirkan yang macam-macam juga, tapi itulah kenyataannya. Itu yang terjadi. Dan maksudnya Mesia pun akhirnya juga merasa kayak sayang sekali ya, akhirnya kita rubah naskahnya di situ. Dan termasuk di adegan ending kita tidak bisa banyak melakukan manuver-manuver kamera lagi karena itu sudah becek habis-habisan hutan itu. Sudah parah, udah nggak bisa kita mau lakukan aneh-aneh shotnya. Itu sih. Oke. Rica. Langsung ke Ica. Boleh diulang tadi pertanyaannya? Ya. Udah lupa ya. Tuh, Ica yang nanya udah lupa. Ya. Untuk rahasia kenapa bisa tetap manis? Yang pertama tentunya tidak menggunakan lintrik. Ya itu. Bapaknya wudhu dan dokter. Ais, mantap. Ya udahlah. Oke. Kita berapa lama latihan? Saya pribadi sebenarnya awalnya tuh udah pakai coach private sama Coach Jul. Itu kurang lebih 2 bulan. Itu saya pribadi sebelum saya terjun ke dunia perfilman, saya membekali diri saya dengan coach pribadi dulu. Lalu kemudian pada saat saya udah menerima kontrak dari Lintrik, kita di coaching lagi ternyata. Kita di coaching kurang lebih 2 minggu dan itulah yang membuat acting kita seperti yang teman-teman tadi udah lihat. Oke. Keren, mantap.